Belajar mencintai seseorang juga pernah. Mengikhlaskan sih Kak. Halo, selamat sore pendengar Pratiwi dimanapun Anda berada dan juga pemirsa YouTube Pratiwi Radio. Di kesempatan kali ini kita kembali berjumpa di program acara Talkshow Pratiwi Radio Podcast tentunya, ya. Bersama saya Andriawan. Bersama saya Dewi Yulia juga selama kurang lebih 1 jam ke depan. Ya, kita akan ngobrol santai lagi bersama narasumber yang kebetulan sudah hadir di studio kita. Dan bagi Anda yang selalu mendengarkan radio kita dan juga menonton di channel YouTube Pratiwi Radio, silakan untuk Anda like, komen dan juga di subscribe agar kita tambah semangat ya. Benar untuk sekali. bikin konten seperti ini. Tidak hanya itu, kita juga live di fanpage Facebook Pratiwi Radio, yaitu di Info 1069, dan live juga di Pratiwi Radio, yaitu di frekuensi 106,9 FM. Silakan kirimkan pertanyaan Anda ataupun komentar-komentar Anda di nomor kami juga ya, Andre. 0838533 5 kali. Baik, di kesempatan kali ini kita sudah ada tamu ya. Sudah dari tadi ada di studio. Ini perempuan, Wi. Iya. Kebetulan mukanya imut-imut Mas. Imut-imut. Kayaknya masih muda banget gitu. Kita siapa? Ada Renita. Renita, Selamat benar. sore Renita. Selamat sore Kak. Boleh perkenalkan diri dulu nih, karena penonton yang di rumah nggak ada yang kenal dong. Nama panjangnya Salmana. Ukuran sepatunya berapa? Enggak. Oke, perkenalkan saya Renita Yubutri, biasa dipanggil Renita. Nama saya Uringin Kak. Uringin Barat berarti. Di Bere ini ya berarti. Oke. Udah lulus? Sudah Kak. Oh, udah kerja sekarang? Iya, kerja Di mana? di perusahaan sebagai digital marketing. Wah. Oh, berarti hampir sama kayak yang kemarin itu ya. Arimbi ya, sama-sama digital marketing, Wi. Sama-sama di DM ya. Lulus tahun berapa? Lulusannya tahun ini Kak. Tahun 2020. Tahun ini langsung kerja. Wah, luar biasa. Keren ya. SMA mana dulu? SMA apa SMA? Apa SMA-nya sampai? Kan Arimbi SMA soalnya. Iya. Saya di SMA Kak. SMA mana? Di SMA 3. Wah, SMA saya ini. Wah, SMA 3 juga ini ya. Iya. Kakak kelas dong ini. Oh iya. bukan kakak lagi, betua. Itu puas sekali ya. Yang di belakang layar sangat puas ya ketika saya tertindas gitu ya. Iya. Oke, Arimbi terima kasih sebelumnya. Kok Arimbi? Arimbi sama Wah, kepikiran sama Renita. Arimbi nih. Renita, terima Renita. kasih sudah hadir di Pratiwi Radio. Kebetulan libur apa gimana hari ini? Hari ini libur Kak. Hari ini libur. Terima kasih ya udah nyempetin waktunya ya hadir di Pratiwi Radio, khusus nih buat para pendengar Pratiwi Radio. Iya. Dan ini kenapa sih kok milih langsung kerja gitu ya? Usia masih muda, Andre. Kenapa nggak nganggur dulu kek? Atau mungkin milih sekolah gitu ya? Gimana ya ngasih bilang enggak nganggur dulu Oh kayak enggak, gitu. maksudnya tuh mungkin apa ya, udah ya istirahat dari kesibukan sekolah gitu. Iya, jagoan sekolah cuman sekolah datang pulang makan tidur. Apa nggak mikir juga ya? Ya jawabannya. Kenapa kok kepikiran langsung kerja gitu, kok enggak main dulu healing gitu mungkin. Maksudnya gitu. Pertama itu ya Kak, ini yang kuliah sih, tapi karena emang keadaannya yang gak memungkinkan, jadi milih untuk kerja dulu deh tahun ini. Kerja dulu, mungkin nanti kuliahnya bisa nyusul gitu ya. Kenapa kuliah sambil kerja? Wong saya bisa kok. Ya gak apa-apa sih Kak, nanti kan bisa lihat sifatnya dulu. Iya. Jadi Renita ini lulusan tahun 2022 tahun ini. Masih muda banget. Ya. Ini cukup menginspirasi pendengar dan pemirsa YouTube Pratiwi Radio. Benar. Tidak memandang usia. Ya. Biasanya kan orang
kalau baru lulus nggak mungkin langsung cari kerja gitu ya. Karena kadang pengen sekolah lagi, kadang pengen kuliah. Karena Tapi tiap orang kebanyakan kan ini beda-beda. Dre biasanya takut. Mereka itu mau mencoba atau terjun ke dunia pekerjaan gitu ya, itu takut gitu. Iya, Kak. Kalau saya sendiri tuh pertamanya ngerasa harus turun ke dunia kerja tuh kayaknya ada rasa takut gitu. Takutnya gimana itu? Takut dibegal, dimutilasi atau gimana? Enggak dong Kak, pastinya tuh takutnya nanti mungkin partner kerjanya tuh Nggak nyaman gitu ya. Apalagi orang baru ya. Beradaptasi lagi ya, nggak mungkin kan kamu kerja sama teman satu sekolah. Ya, ya. Tapi sebelum di perusahaan yang ditempati sekarang, itu Pernah pernah nyoba, ngelamar iya. di tempat lain? pernah dong Kak pasti. Meskipun pernah sih ngelamar di tempat lain tuh gagal gitu, tapi kegagalan itu nggak membuat saya tuh harus nyerah. Tetap semangat gitu ya. Semangat dong Kak. Dulu jurusan apa di? Dulu di ini Kak. MIPA. Ya. Beda jalur banget ya. Iya, marketing ke IPA ya. Ya itu. Agak jauh sih ya. Tapi nggak beda jauh sih, kan anak muda. Zaman sekarang kan zaman digital. Bener. Yang namanya media sosial, TikTok, Instagram, WA, kemudian marketplace yang online ya, yang sekarang lagi terkenal seperti Shopee lain sebagainya. Pasti kan nggak asing kan buat Renita. Nah, jadi Renita mungkin nggak usah ambil pusing. Ya udah ikut gitu ya. Iya. Alasannya kenapa sih kok milih digital marketing gitu? Padahal kan bukan jurusanmu gitu. Pertamanya tuh ya Kak, boleh nggak ya coba di sini aja dulu. Oh, jadi awalnya hanya coba-coba ya mungkin keterima gitu. Iya Kak, soalnya ngerasa jurusan MIPA nih keterima nggak ya? Mikir gitu sih pertamanya. Tapi alhamdulillah keterima sih. Terima ya. Iya Kak. Dulu pas wawancara sama HRD-nya ditanya gimana? Masih inget nggak? Kira-kira pertanyaan yang susah dijawab gitu mungkin? Kalau bagi saya sendiri sih susah Kak. Tapi bisa jawab. Bisa. Hmm. Nggak terbiasa di interview juga. Masih baru. Ya pasti bisa, buktinya lolos gitu Buktinya lolos loh. ya. Banyak mungkin yang daftar ya dulu. Iya Kak. Banyak saingannya tuh ada yang lebih banyak pengalaman. Oke. Pengalaman kerjanya mungkin lebih lama. Iya. Gitu. Berarti ini rezekinya Renita ya. Kenapa Dan- kok nyari di siap benar. Perusahaannya di mana ini? Kawasan Bondowoso Kota atau di mana? Di Bondowoso Kota Kak. Di Bondowoso Kota. Jauh dong dari rumah. Jauh dong dari Beringin. Sekitar 30 menit lah Kak. 30 menit. Iya. Jam kerjanya Dari jam 8 Kak. sampai Sampai jam 3 sore. Jam 3 sore. ya. Iya iya. masih nutut lah ya untuk pulang ini ya. Udah berapa lama kerja di perusahaannya itu? Udah sekitar 3 bulanan sih Kak. Oh, masih baru, Wi. Hmm. Masih baru ya. Ya di openi, ditelateni gitu ya. Karena banyak yang butuh kerja di luar sana. Apalagi kemarin pas COVID-19 ya Andri. Banyak yang kena PHK, perusahaan-perusahaan besar banyak yang bangkrut gitu. Ya untunglah ya di sini di tempatnya Renita juga masih tetap aman-aman aja gitu ya. Nah ini juga ya, Renita emang punya basic di digital marketing. Suka bermedsos gitu mungkin atau beli-beli di media sosial, di marketplace. Kalau itu sih ada Kak. Kadang tuh dulunya masih sekolah tuh ngepost barang-barang tuh banyak. Oh, Jualan apa dulu? Apa aja Kak? Tuh kadang Apa aja? Apa itu? Ini curiga saya ini. kadang outfit cewek, make up, entah itu tas gitu deh. Iya iya iya. kayak di aplikasi-aplikasi Shopee, Lazada gitu ya. Apa di Facebook? Biasanya di Facebook kalau baru-baru Iya ya. Kak. Oh di marketplace dulu. Aplikasi marketplace itu Mm-mm. banyak di Facebook, di WA juga. Kalau di DM yang sekarang ini Renita di bagian apanya? Apa mungkin di konten promosi atau mungkin yang edit gitu ya Andre? Di bagian promosinya Kak, tapi terkadang buat kontennya itu Live gitu. ya Live di mana itu? Di Instagram. di TikTok Kak. Oh, di TikTok. Iya. Wah, berarti bisa pargoy berarti. Jar bisa pargoy enggak Jar ini Jar? Bisa ya. Gimana tuh pertama nge-live gitu? Perasaannya? Apa ya Kak? Pertama kali nge-live itu. Iya Kak. Mau
pertama kali langsung di dunia kerja sih. Gimana perasaannya? Perasaannya tuh kayak ngerasa grogi gitu Kak. Grogi ya? Iya, ragu juga buat apa aja ya nanti yang mau diomongin. Tapi seru loh kalau kita bekerja di digital marketing, ya kan? Nggak usah keluar ruangan kan? Iya. Nggak usah panas-panasan, pasti di dalam ruangan kan? Iya Kak. Itu ber-AC juga mungkin ya. Sampai tebak-tebakan ini. Karena dilihat dari wajahnya gitu Andre. Selalu nggak ada rasa, glowing ya. gitu ya. Beda kayak Andre nih hitam ya. Gitu. Ya Renita termasuk masih baru ya 3 bulan. 3 bulan. Ya biasanya di perusahaan itu nggak langsung ini ya sistem kontrak biasanya. Biasanya masih training atau masa percobaan gitu biasanya kalau di perusahaan. Sama. Masih ada masa trainingnya. Oh sekarang masuk training. Sekarang sudah masuk kontrak Kak. Oh sudah di kontrak. Iya. Wah Iya Kak. besar dong gajinya ya. Wah, berapa nih? Soalnya tadi di luar kelihatan di parkiran, wah siapa bawa mobil Pajero ini? Wah, gitu ya. Saya curiga Renita yang bawa ini. Amin. Didorong harusnya ya. amin. Dong, amin aja ya. Didorong Amin sama aja. Reni. Oke, dengan pekerjaan yang sekarang, kira-kira menurut Renita cukup nggak untuk kebutuhan sehari-hari? Kalau untuk kebutuhan diri sendiri sih cukup Kak. Belum nikah ya? Iya. Kenapa tidak nikah? Kan sudah punya kerjaan, sudah lulus, sudah berumur juga kan di atas 18 tahun udah dewasa kan? Umur berapa sih? Iya. Umur berapa? 18, masih kurang. Punya Kalau KTP? perempuan masih 21. Harus 21 kalau perempuan. Iya itu menurut Target KB. nikahnya saya juga nggak minus dari 20 sih Kak. Umur berapa Sampai target ya. nikah? Berapa ya? Hah? Itu yang belakang soalnya pengen tanya itu Fajar, Ricang itu ya. Mi pola itu katanya. Cocok gitu ya. Dari diri sendiri sih mungkin 21 ke atas sih Kak. 21 ke atas tapi ya. kan tergantung kesiapan dari diri juga kan, nggak cuma nyiapin satu hal sih kalau nikah tuh katanya. Apa aja? Siap mental. Nah, ya ditunggu sama Fajar ditunggu. Kayaknya kamu dijadikan yang kesekian kalinya deh. Ya, hati-hati ya. Kemarin sama si Arimbi dijadikan Arimbi. ke yang 5 tuh deh. Aduh. Renita jadi yang ke-6 nih ya Kak. Boleh sebelum janur kuning melengkung katanya gitu sih ya. Asalkan jangan itu bendera kuning. Iya, Renita ini anak pertama kah atau anak tunggal? Anak kedua Kak dari 3 bersaudara. Anak kedua dari 3 bersaudara. Iya. Cowok semua? Cowok semua, cewek semua? Enggak. Punya kakak cowok. Cowok. Sudah kerja ya? Iya. Udah nikah? Belum. Belum ya. Belum. Belum nikah semua berarti. Yang kecil masih sekolah Iya masih sekolah Kak. SD. Iya SD. Punya ayang nggak Renita? Punya enggak? Nggak ada Kak. Nggak ada ya. Masih fokus kerja ya. Iya. Tapi yang deketin banyak ya. Ada? Ada atau banyak? Ada. Ada ya. Ada. Oke, Renita punya ini nggak di kan Renita kerja punya bisnis lain nggak? Di rumah. Atau mungkin jualan online kek gitu? Ada Kak. Ya itu jualan online. Tetap masih aktif sekarang Iya, Kak. jualan online-nya. Jual apa aja itu? Ya sama. Iya sama apa Baju-baju itu? gitu ya. Iya outfit itu Kak. Itu berarti kamu kulaan ke orang apa jualin punya orang? Terkadang saya dari Shopee itu Kak. Nanti kita post dulu atau enggak nanti Nanti cari. di pre-order yang mau Iya, beli di gitu pre-order. ya. Kadang tuh juga kalau misalnya ada baju thrift itu. Iya, sekarang memang rame-ramenya kayak gitu Apa ya. Iya, thrift Kak. itu? Thrift itu apa? Baju bekas. Iya, Iya, tapi bisa yang dibilang masih gitu. ya masih yang new masih like gitu layak lah ya. dijual sih Kak. Kenapa kok nggak beli yang ori, yang premium?
Ini juga kadang kan kalau anak muda kayak mungkin Renita atau ya sekelas-kelas kita lah gitu ya masih mikir juga gitu kan ya. Yang penting murah tapi bagus gitu kan. Tapi nggak beda sama teman kita Alif itu ya, selalu branded semua. Bener. Barang-barangnya. Teman Dari kita nih ya. dompet, sandal, topi, Itu bermerek. baju, Pokoknya jaket. dari Harus branded ya. Branded iya, semua. dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya branded. Bahkan Jadi- model rambut juga branded. Jadi cewek-cewek yang mau deketi Alif tuh insecure gitu. Insecure ya. Langsung insinyur. Oh, insinyur Kak. Iya. Kalau nggak branded juga kayak jadi nggak sama lah gitu, nggak Iya. sekasta lah gitu ya. Apalagi kalau cewek tuh tingkat insecure-nya tinggi Ya, ya Kak. itu dia. Iya. Mungkin sama dengan Renita. Ya saya sendiri sih punya rasa insecure itu Kak. Oke, tadi sudah punya bisnis ya di usia yang masih muda. Untuk bisnisnya ini udah jalan berapa lama sih? Mungkin sekitar 1 tahunan sih Kak. Oh, udah lama ya. Berarti masih sekolah Iya udah dari jualan. kelas 12 itu. Udah jualan ya. Itu ya. Lumayan Berarti lah ya biar mandiri ya, bisa cari uang sendiri ya. bisa nambah-nambah uang jajan gitu ya. Iya. Nggak minta ke orang tua. Minta Kak. Kayaknya wajib ya kalau itu ya. Kalau ini hanya sampingan aja Iya. gitu ya. Cuma buat tambah uang jajan aja sih. Buat hura-hura ya. Ya enggak juga Oh, dong enggak juga Kak. ya. Lumayan lah ya dari jualan all shop ini. All shop kan ya. Iya Kak. Menjanjikan loh Onshop itu. Sudah banyak contohnya ya, Wi ya. Kayak TikToker terkenal, kemudian apa namanya? Vigram terkenal ya. Itu biasanya endorse-nya luar biasa banyak. Bahkan dagangan sendiri juga banyak orderannya, Wi. Ya. Mungkin salah satu kelebihannya ya karena terkenal. Bener. Kayaknya Renita harus terkenal dulu biar gampang sih jualan. Makanya kita terkenalkan di sini nih ya. Harus tampil beda Renita. Mungkin bikin sesuatu yang viral di Bondowoso gitu. Dengan Apa ya? prestasi sih ya lebih tepatnya. Gitu. Jangan yang aneh-aneh gitu Iya. ya. Iya. Viralnya dengan Iya Kak. prestasi gitu ya. Udah pengen nyoba ini nggak apa untuk Apa kayak itu? nyetok barang-barang all shop di rumah. Nanti kan enak tuh tinggal masarin langsung kayak di Shopee, Lazada ataupun lain sebagainya gitu. Produksi Kan kalau sendiri sekarang kan mungkin. masih bukan produksi sendiri Sindri. Jadi kita ngambil dari ya Tandon yang banyak. iya dari all shop Pula lain yang gitu ya. banyak gitu kan. Gitu. Tujuan saya kerja ke DM ini sih itu Kak. Pengen punya modal sendiri gitu. Berarti sekarang masih ngumpulin modal Iya, Kak. dan ilmu juga ya. Iya. Sebelum ada kerjaan juga terkadang tuh bantuin ibu Kak. Kan jahit baju di rumah. Oh, Renita bisa jahit. Bisa sih Kak, cuma ada yang belum bisa lah. Kalau saya bisanya itu lurus saja. Pas nguncinya nggak bisa. Sebentar, Renita bisa menjahit. Bisa menjahit luka hati ini bisa. Bisa enggak? Kalau masalah luka gak bisa Kak. Soalnya teman-teman yang di luar banyak yang terluka sudah ya. Tersobek-sobek gitu. Apalagi teman kita Alif. Beneran bisa menjahit? Jahit gimana? Jahit sulam gitu apa pakai mesin itu? Pakai mesinnya Kak. Itu mesin yang langsung dipencet atau yang geledek-geledek yang itu? Yang di apa Sekarang itu kan namanya? udah ini Andre, udah Sudah pakai ada mesin listrik Kak, di dinamo rumah. kan. Yang listrik berarti Udah kan? pakai Iya. dinamo kan. Iya, iya. Jadi Kalau udah mah mesin ada Wi, luar mesin lagi ya. jahit yang masih pakai kaki yang gitu, yang goyang-goyang. Engkol. Ada itu Kak, tapi itu cuma bisanya ya kadang buat jahit juga, kadang tuh Kalau waktu padam bisa kan? bisa Kak. Terus kalau kekurangannya mesin listrik itu cuma gak bisa buat lubang kancing. Iya. Itu aja. Lubang kancing. Oh. Iya. Berarti Renita nih ngerti dong ya cara Berarti buat liatin lubang ibunya kancing terus gitu kayaknya nih ya ketika kerja jahit gitu mungkin. Iya Kak. Kenapa dulu kok nggak sekolahnya di SMK yang jurusan Iya, ini? SMK jurusan menjahit. Iya. Kayaknya ada di Bondowoso kan? Kalau boleh curhat sih, dulu pas pertama Lulus SMP. Lulus SMP. Oke. Ada keinginan buat mondok Kak. Oh gitu. Iya. Mondok di mana maunya? Di Madura maunya. Kenapa kok nggak mondok? Gak dikasih izin sih karena sama orang tua Kak, bukan masalah apa sih, cuma dari saya sendiri sih yang gak kerasanan tuh orangnya. Oh gitu ya. Mungkin orang tua juga sulit buat ngelepas ya jauh-jauh gitu. Iya, Kak. Kamu perempuan sendiri? Enggak, adik saya juga Kecil perempuan. ya.
Berarti kamu masih belum prioritas, adikmu yang prioritas. Masih ada yang kecil. Kalau kamu Percayalah, bungsu pasti ya. kamu prioritas. Percayalah kalau yang bungsu emang Betul, prioritas. prioritas. Apalagi misal Renita anak tunggal, waduh, itu Kalau soal anak tengah jangan ditanyain deh Kak. tengah gitu ya. Untuk ini kayak dari gajinya gitu udah bisa bantu orang tua belum? Ngasih orang tua enggak? Iya dong Kak pastinya. Adik-adik gitu ya. Iya. Jadi dipilah misalnya ada yang mau dikasih ke orang tua buat ditabung dan buat biaya sehari-hari sih. Gitu. Oh ya, biasanya bensin habis berapa kalau uringin ke Bondowoso kota? Kan jauh tuh. Hitungannya menurutku sih gimana? jauh Jangan ya. per hari mungkin nggak kelihatan. 1 minggu mungkin ngisi berapa kali bensin? Berapa liter? Kadang sih ngisi 3 kali Kak. Seminggu 3 kali. Iya. Kadang 10.000. enggak Berapa? 20. 20. Iya. Waduh, Seminggu berarti 60.000 dong. 60.000. Lumayan boros ya. Iya Kak. Saya ke Maisan seminggu 50. Itu pun ya kadang masih kurang sih. Lebih dikit Mungkin saya. 11-12 ya. Seminggu kalau saya cuma 20.000. Karena kan deket gitu. Tapi Renita kan sudah bisa membagi uangnya ya, buat ini, buat Iya, biaya, Kak. buat Manage biaya, keuangan lah. buat jajan, buat biaya kenakalan. Gitu ya. Ada biaya kenakalan. Iya biaya shopping ya kalau perempuan ya. Iya. Shopping gitu. Oke, Renita tadi kita tanya apa ya, Wi ya, seputar pekerjaannya ya, Wi ya, seputar digital marketing. Oh iya, menjahit. Kira-kira bikin baju sendiri nggak? Pernah bikin baju sendiri nggak? Iya, produksi sendiri bajunya dijual. Kalau itu belum sih Kak. Soalnya kalau bagian menjahit tuh bagian potong kainnya itu Kak yang susah. Belum belajar sampai sananya ya? Iya. Jadi mungkin nanti harus kursus dulu biar lebih paham lagi. Ada kok di sini kursus menjahit deket-deket nih. Di tutorial banyak kok di YouTube. Tapi Lebih enak kursus lebih ya. kursus Kak memungkinkan. Nah, ini kan Nanti saya kan mesti menawarkan yang gratis, Iya. iya kan? Di Waringin tuh juga ada ini loh tukang jahit yang dia juga online jualan di online. Jadi hasil dia jahit ya kayak gamis atau baju cewek gitu ya. Hasil tangan dia sendiri jahit gitu. Nanti di post di marketplace gitu. Kalau ibu saya tuh ya Kak kadang buat seragamnya bus Kak. Bis, Iya. Oh, bis. bis. supirnya atau kernetnya gitu. Iya. Oh, berarti gitu, udah Kak. terkenal ya. Apa sih Udah namanya besar. ini? Nama konveksinya? Bukan Kak, soalnya ayah saya yang kerja di Oh, kerja di Akas Kak. oh dia kan. Iya, Sopir iya atas. sopirnya Kak. Wih. Jurusan mana, Bondowoso? Bondowoso Madura. Oh, makanya pengen ke Madura. Bisa ketemu bapak tiap hari gitu. Enggak dong Kak. Ah. Kan itu kalau berangkat tadi pagi jam 7, datangnya baru besok siang. gitu. Jadi kalau Ya di gitu Madura ya, tuh cuma sopirnya. tidur, istirahat sebentar, balik lagi. Jadi tiap hari ada di jalan raya. Kenapa Iya. Renita nggak bantu ibunya buat promosi itu jahitannya? Iya, biar terkenal. Kan bisa bermedsos. Kenapa nggak dipromosikan? Iya. Anak macam apa Anda? Nggak juga nggak gitu ya. Sebelum itu saya sendiri sih lebih fokus ke buat posting video bis aja sih Kak. Kadang tuh ke jalan buat fotoin bis gitu. Oh, Iya. gitu ya. Sekarang tuh ada komunitasnya gitu Kak. Oh gitu. Iya. Tadi nge-video lebih sih. Boh, kalau bis sekarang selalu FYP kalau di TikTok loh. Kalau di video, iya beneran, Wi. Selalu FYP. Tapi yang dulu yang pernah FYP banget Om Telolet sudah nggak ada ya? Ada ya? Udah nggak ada sih Kak. Udah nggak ada. Saya pikir nyoba buat pas hujan-hujan gitu ya pakai kaca Om Telolet. Gitu. Itu yang jawab bisa di apa? malaikat. Ekonomi apa yang patas? Ekonomi Kak. Ekonomi ya. Iya. Berapa tarifnya kalau ke Madura? Nggak tahu. Saya nggak hafal semua sih Kak. Bisa cek IG-nya aja sih. Iya. Terus yang kamu tahu ini apa? Yang kamu ingat? Marketingnya apa? udah keluar, bisa cek IG-nya. Oh iya, masuk juga ya marketingnya ya. Apa sih nama IG-nya mungkin dari pendengar Pratiwi gitu ya? Karena banyak juga nih yang tanya ya di fanpage Facebook Pratiwi Radio. Itu kemarin tanya bis jurusan Iya. Waringin Bondowoso jam berapa sih kira-kira gitu berangkatnya? Jadwal keberangkatan lebih Banyak tepatnya. yang ini, yang messenger.
Saya gak hafal semua jadwalnya Enggak, sih maksudnya Kak. tuh akun Instagramnya nanti bisa ini. Kalau akun Instagramnya tuh dari PT-nya sendiri tuh Akasmila Sejahtera Kak. Tapi kalau memang mau ikut bis punya ayah saya yang ayah sopir, tuh ada IG-nya sendiri Kak. Apa tuh? Black Sweet. Black Sweet. Iya, julukannya Black Sweet. Iya iya iya. Black Sweet ya. Kenapa milih nama itu? Iya, black kan hitam. Karena ayah saya Lucu. kata bagian fansnya itu emang hitam manis Kak. Makanya anaknya juga ikutan manis ya. Gitu ya. Iya, tadi kalau seandainya ibu ya bisa memproduksi baju, kayaknya peluang berbisnisnya lebih besar. Iya, jadi Renita bantu promo gitu. Iya, kayak sebenarnya kan bapaknya nanti order gitu ya. Sip, Iya. mesin jahitnya ada berapa di rumah? Ada 2 Kak. Yang mesin biasa sama yang mesin listrik gitu. Renita bisa semua, yang mesin yang listrik bisa. Bisa. Lengkap di sana ada obras, neci gitu. Nicinya gak ada Kak, kan kalau nici itu terkadang mah cuma gak terlalu dibutuhkan. Iya, karena bisa dilipat dia aja. Iya. Neci apa Neci nggak tahu saya. Ada. Lebih ke kalau saya bilangnya lebih kecil dari obras gitu ya. Nah, iya. Pernah ini nggak pernah ngusulin untuk dapat bantuan itu nggak? Kan dulu pernah nih kayak usaha kayak UMKM gitu itu bisa ngusulin entah mereka itu pengen rombong, etalase gitu. Terus ada yang mesin jahit juga gitu. Kalau di Kecamatan Beringin tuh ya Kak, kebanyakan sih dipilih tuh Kak dari Oke. bagian perangkat desa itu. Gak ada pendaftaran gitu Kak. Oh, nggak pernah ngusulkan gitu. Iya. Belum pernah berarti ya. Belum Kak. Makanya ini punya Renita orang tuanya kayaknya masih belum termasuk UMKM, belum terdaftar. Nah kalau seandainya udah tambah besar, ya kan punya pekerja mungkin, ya kan tetangga kerja 2 orang atau 1 orang, insya Allah bisa. Ini kan rumahan kayak gini kan berarti kan? Iya Kak. Ya kan? Iya. Berarti Jad punya tetangga, cuman saudara atau temen gitu. Iya seperti itu Kak. Kadang tuh. Tapi pernah ada yang menjahit bukan temen, bukan saudara, tapi orang lain lewat WA, IG atau semacamnya, pernah ada? Belum Kak. Nah kan, betul kan? Makanya Berarti rumahan ini. Wi. Masih Promosinya bisnis. Renita digencarkan ya kan juga berguna buat Renita juga, buat ibunya juga ngebantu gitu. Ya itu. Makan masih ikut orang tua kan? Iyalah Kak. Ikut suami saya jomblo. Wah, itu di luar sudah siap, nggak usah khawatir ya Wi ya. Oke, lanjut lagi ya Wi ya. Tadi ibunya seorang penjahit, Bener. bapaknya seorang sopir. Renita bisa nyopir nggak? Kalau sopir bus sih gak bisa. Iya jangan lah, sopir Kak. bis lah. Sepeda roda 4 mungkin. motor. Sepeda motor bisa Kak. Roda 4 mobil nggak bisa. Bisa. Kalau Bisa, di ya? lapangan. Oh, kalau di lapangan, kenapa kalau di jalan raya nggak bisa? Belum berani Kak. Ya harus berani. Berarti pernah belajar mobil. Iya Kak pernah. Iya iya. Belajar mencintai seseorang juga pernah. Mengikhlaskan sih Kak. Mengikhlaskan Tinggal luas sayangnya ya. sad boy, sad girl ini. Ini masih kita interogasi ya Renita ini ya. Salah satunya tentang pekerjaan lagi, Bi. Oke. Sudah 3 bulan bekerja. Kira-kira apa yang sudah didapatkan? Apa Masih sudah beli helikopter kah di rumah? Mungkin sih beli buat baju untuk kerja aja sih Kak. Termasuk yang dipakai ini baru? Enggak Kak. Wah, warnanya ungu kan? Iya. Kamu tahu artinya ungu itu apa? Pecinta K-pop kah? Enggak Kak. Oh gitu ya. Gak suka K-pop? Enggak Kak. Ini suka ini. Lebih suka Hiburan ke sih. Thailand aja sih Kak. Kok Thailand? Kok Thailand? Swadikap. Kau Kan. Swadik. Teman kita di bawah ada yang bisa bahasa Thailand loh. Oh iya. Siapa? Ada Kang Ada. Prabu. Kang Prabu. Itu jago bahasa Itu jago Thailand, kalau ya. bahasa Thailand. Nanti kawan-kawan kita undang di sini ya. Soalnya sudah bertahun-tahun di Bondowoso, kayaknya cuma 1 tahun ya masih. Bercanda. Hiburan kok. Nah, ini ada yang tanya nih ya katanya. Apa katanya? Mbak Renita gitu katanya.
Gimana katanya? Mau tanya dong, kira-kira di mana sih tempat kursus menjahit katanya? Tahu nggak tempat kursus menjahit? Kalau saya sendiri sih taunya hanya di daerah Belindungan, Kak. Tepatnya di sebelah mananya saya kurang tahu. Itu bayar dong ya? Iya, berbayar. Per bulan? Kurang tahu sih, Kak, belum. Apa itu kayak les-lesan gitu? Iya, tapi Iya, khusus les menjahit. menjahit. Iya. Nggak tahu Renita berapa ya? Kurang tahu, Kak. Per bulan gitu kayak gitu ya? Biasanya sih iya per bulan gitu. Masa tiap hari pertemuan? Maksudnya ketemu apa 1 minggu 3 kali? Kayaknya tiap hari deh, tiap Kak. hari ya? Iya. Berarti sebagai untuk pemula juga boleh tuh ya di sana ya. Ini Boleh ada yang dong. tanya soalnya. Tapi ada yang nyaranin juga nih katanya Dre. Apa? Di BLK gratis. Oh iya, dulu pernah ada pelatihan di BLK. Apa nggak ikut buat dapat BLK sertifikat? di- BLK itu di Tenggarang, di Tangsel Tenggarang. gitu. Jembatan yang lebar. Iya. Ya. Timurnya dikit, Timurnya kanan dikit, jalan. kanan jalan BLK. Kok nggak pernah nyoba di sana? Atau kok nggak pernah keinginan, nggak punya keinginan gitu? Kan di sana gratis. Kurang tahu sih, Kak, kalau ada. Oh, ini tak nggak tahu. Enggak tahu, Kak. Oh, masih SMA Wi kayaknya dulu itu ya. Iya. Iya di sana itu ada dan gratis ya Andre. Apa sebelumnya nggak pernah ikut pelatihan, ikut seminar? Enggak, Kak. Enggak ya? Enggak. Kayaknya apa introvert orangnya ini ya? Jarang keluar rumah. No lab sih, Kak. No lab. Waduh, no lab. Tedu melolo ini ya. Enggak sih. Enggak ya. Kalau jalan-jalan kemana biasanya? Kemana, Kak? Jarang kok jalan-jalan. Paling kalau misalnya ayah lagi libur kerja ya ke Probolinggo. Ke rumah Kemana saudara. itu? Ke rumah ibunya ayah. Nenek berarti ya. Iya. Masih ada saudara di Probolinggo. Iya. Di Beringin kira-kira ada nggak tempat wisata yang recommended? Di arak-arak saja sih, Kak. Pemandangan itu. Pemandangan Iya. utara. Kalau Tancak Kembar itu masuk Beringin nggak? Enggak, Kak. Jauh. Jauh dari Masuk Beringin. mana Jauh. tuh? Situ Bondo. Tuh, Tancak Kembar. Mana? Saya nggak tahu. Air terjun itu loh. Iya mungkin. Iya, Soalnya mungkin. nggak pernah ke sana. Cuma lihat beritanya aja. Katanya sih apa fasilitas jalannya udah bagus gitu. Saya juga gak pernah ke sana Nah, sih, Kak. Tapi tahu. Tahu ya. Iya tahu kalau ada gitu maksudnya ya. Iya katanya tempat parkirnya sekarang udah bagus juga. Kayak jalannya udah diaspal sampai tempat parkir itu. Kalau dulu masih ini ya, masih susah lah gitu Ndri. Masih susah. Tapi sekarang udah bagus gitu, udah difasilitasi juga oleh pemerintah gitu. Berliku-liku jalannya itu. Seperti kehidupan. Nanti deh coba. Boleh ya. Boleh. Karena bagus-bagus pemandangan di Bondowoso itu nggak perlu keluar. Kemana sih, Kak? Saya sendiri gak pernah keluar kok. Ke Ijen nggak pernah? Gak pernah. Sama burung? Enggak. Alun-alun pernah Kalau nggak? Gak pernah. Enggak, kalau semuanya libur gitu ya, libur sekolah, dulu masih sekolah, itu jalannya kemana sama teman-teman? Pernah bolos jalan-jalan gitu? Gak pernah, Kak. Gak pernah jalan-jalan. Misalnya kalau lagi liburan tuh kayak ngerasa, duh gabut. Kalau saya keluar rumah tuh makin gabut rasanya. Mending di rumah aja tidur, Iya. main HP gitu ya. Apalagi kan Renita punya kesibukan online shop ya. Iya. Mungkin ke online shopnya aja gitu ya. Diaktifkan promosinya. Iya, Kak. Sejak itu sih yang buat kepikiran buat lebih main HP aja sejak corona. Covid. Covid ya. Iya. Ini lulusan corona nih ya. Angkatan corona. Iya kemarin ya. Itu Tapi juga yang buat saya banyak teman luar, Kak. Kok bisa? Bisa, Kak. Pas Covid itu ya ngerasa duh gak ada temen nih gitu. Jadi ngerasa buat akun tele aja deh, cari temen orang jauh gitu. Oh gitu. Berarti nyari temennya di Telegram nih. Iya, kadang tuh ada grup WhatsApp, Kak, buat candaan aja sih. Tuh saling save gitu. Kan pecinta Thailand, berarti ikut grup-grup gitu dong. Di Bondowoso, kalau di Bondowoso, kalau K-pop sih setahu saya ya itu ada gitu. Di Indonesia, di Jawa Timur ada gitu. Kalau Thailand itu ada nggak? Gak pernah masuk ke grup, Kak. Tapi ada. ini yang disuka apa sih di Thailand? Jadi saya bingung. K-pop juga kayak K-pop gitu. Filmnya aja, Kak. Filmnya Iya. bagus. Bagus. Coba katanya.
Kayaknya banyak film dewasanya kalau Thailand. Ya, Cak, nggak semuanya sih, Nggak Kak. semuanya, ya? Iya, Alur ceritanya bagus memang. bagus. Kalau suka sih bagus. Salah satu film mungkin yang pernah ditonton dan sampai sekarang masih teringat, anggaplah paling bagus. Lupa judulnya sih, Kak. Kan itu susah bacanya ya. Tulisannya Atau gini enggak dulu. ada artis yang apa ya? Ya, yang diidolakan oleh Renita, orang Thailand mungkin ada. Artis Thailand. Nggak ada, Sony Kak. Cup, gitu-gitu. Iya, ingatnya cuma itu. Iya, soalnya Thailand itu sekarang juga terkenal drag motornya. Thailand rame sekarang, Wi, ya. Drag motor Thailand itu terkenal. Tak kira Renita suka balap sepeda motor juga, Wi. Jadi penjoki gitu ya. Makanya kaget ya, apa yang dilihat dari Thailand gitu loh. Apa suka destinasi wisata, ternyata suka film-filmnya, Wi. Filmnya, Kak. Ya. Tapi pernah nggak Renita kalau nonton film keluar kota? Kan di Bondowoso dulu kayaknya cuma satu ya di sini ya. Iya. Pernah ke bioskop? Nggak pernah. Aduh, nolepong goreng. Seru loh. Ya. Pernah izin, Kak, waktu lulus SMA nih. Pengen nonton mah gitu. Kenapa? Apaan nonton di bioskop? Tempatnya orang pacaran katanya. Enggak selalu sih. Ya bagi mereka yang memang niat pacaran, tapi kalau bagi kita yang cuma niat nonton ya udah nonton Iya. aja gitu. Karena kan ada film yang nggak bisa tayang di ini ya, di televisi atau Iya, ini gitu. nggak bisa tayang Terus di di TV Sebenarnya bioskop aja tayang di gitu. polisi sampai di televisi. Tapi kan kalau baru rilis, Iya. baru Itu hanya di bioskop ya, Kak. hanya di bioskop dulu, nunggu beberapa bulan baru di TV. Nah itu kalau saya karena nggak punya TV, jadi ke bioskop aja nggak punya TV. Dewi pernah ke bioskop? Pernah Nonton film apa dulu? Kodrat, film hantu. Film hantu ya. Iya, bukan. Kalau saya bukan sendiri sih, hantu Kak, pengen ada keinginan gitu buat nonton di luar atau enggak kemana. Tapi saya punya teman juga no lab. Oh, gitu nanti ya, aja ya kalau pas lagi nonton Sama ya. Dewi nggak apa-apa. Boleh. Karena kalau aku tuh nontonnya gitu yang ngajak temen itu gitu, ya harus yang berani juga. Tapi filmnya itu film-film hantu yang bikin penasaran gitu. Kalau romantis-romantis gitu nggak suka. Aku kalau hantu nggak suka, Kak. Oh beda nih, beda jalur ya. Berarti lihat film Thailand karena ada film-film romantisnya gitu. Iya. Berarti Renita ini bisa-bisa romantis ini orang. Itu di luar teman kita yang kaku bisa diromantisin yang ya. berdiri sekarang ini kurang kasih sayang. boleh. Pikirannya kerja terus cuan terus. Pokoknya gitu kalau ya. itu kalau sama itu nanti bisa dibawa kemana-mana. Beneran. Hidupmu akan bahagia ya, karena dengan cuan semuanya bisa dibeli. Itu kaya itu. Kayak apa nggak tahu. Kayak ya tapi seru loh kalau memang nonton bioskop bareng teman-teman, apalagi nonton film hantu, nonton film action. Dulu pernah nonton film action bagus, Bi. Di Jember pernah film horor berapa kali nonton, Keranda Terbang gitu ya. Terus yang terkenal tuh ada lagi yang Prilly main tuh pasti namanya lupa, Pengabdi Setan apa ya? Oh, iya. Tahu. Terus Dinar 2 apa ya? Oh Danur, itu Danur 2. Kalau sekarang yang lagi ngetren Keramat 2 gitu. Keramat Tapi 2 itu ya. cerita-cerita soal kayak penjajahan Belanda yang jadi hantu gitu-gitu. Takut sama hantu Renita? Atau pernah ketemu sama hantu? Nggak pernah ketemu sih, Kak. Tapi kalau lihat filmnya tuh suka keinget. Gitu ya. Sama sih aku kalau habis nonton keinget gitu. Tapi mikir lagi itu film kok gitu. Tapi memang kalau di bioskop memang dijadiin tempat pacaran. Ya enggak lah. Enggak juga sih, Kak, kalau setahunya saya. Kalau aku mikirnya sih ngapain pacaran di bioskop, kan ada CCTV-nya. Itu sih ya. Malu Mungkin juga kalau pikiran ke ibu gap. saya tuh garai saya no lab gitu tuh, Kak, nggak pernah keluaran kok tumbenan gitu. Jadi langsung mikir negatif. Kira-kira sama orang tua boleh pacaran Renita? Kan sudah kerja, Kan harusnya udah boleh. dewasa juga. Sudah punya KTP menandakan udah dewasa. Ayo gitu ya. Pernah nggak curhat sama ibu atau bapak? Bu, aku lagi deket nih sama cowok. Kalau sama ibu sih pernah. Pernah ya? Direstui nggak? Atau mungkin ya udah nggak apa-apa gitu. Atau mungkin malah dilarang. Gimana? Malah ketawa.
Nggak apa-apa, dilarang apa gimana nih? Ya gimana ya Kak? Sulit jelasinnya. Sulit untuk dijelaskan, Wi. Kayaknya orangnya spesial ini. Enggak juga Pakai dong. telur ya. Kayak martabak dong. Ya mungkin lebih kayak diizinin tapi tahu batas gitu Iya. ya. Iya, iya. Jaga diri gitu. Ya, Soalnya biasa sekarang orang tua kayak pergaulan itu luar biasa. gitu. Sudah banyak yang kelewat orang pacaran Iya. gitu ya. Iya Kak. Kadang sampai hamil duluan, bahkan sampai digerebek Satpol PP, ya, pacaran sambil mabuk-mabukan, kadang yang dipengaruhi oleh pacarnya atau Oleh teman kekasihnya. kadang. Betul. Itu juga alasan saya dulu gak dibolehin buat kuliah di luar kota Kak. Kan pertamanya emang pengen kuliah. Ya kondisinya itu. Kalau bisa jangan keluar kota gitu. Karena takut terpengaruh dengan pergaulan bebas di luar sana gitu ya. Jangan keluar kota, keluar negara aja. Dengan prestasi ya. Iya. Iya, kalau pengen misal nih ada keajaiban, Renita dapat tiket ke luar negeri, kemana saja? Pengen kemana? Ke Thailand. Ke Thailand. Udah kejawab. Ke Thailand. Iya. Enggak Kak. Oh, Kemana, kemana kemana? tuh? Ke Mekah. Ke Mekah. Amin. Amin. Kalau Mas Alif kemana? Cari bencong, aduh. Oke, kayaknya seru banget ya ngobrol-ngobrolnya sampai kita lupa jam nih loh. Ini udah hampir di penghujung acara. Betul. Terima kasih buat Renita yang udah menyempatkan waktunya Hadir, ya. hadir di Pratiwi Radio khusus untuk pendengar Pratiwi ya Andre. Mudah-mudahan juga podcast kita kali ini bisa memberikan inspirasi khususnya bagi kaula muda. Renita yang baru lulus sekolah ya memilih untuk bekerja. Karena memang menurut Renita kuliah bisa nanti menyusul gitu. Tapi bagi mereka yang memang mungkin mempunyai apa ya Andre, cukup lah gitu ya, kuliah dulu juga nggak apa-apa gitu. Betul. Intinya tetap semangat, tetap bersyukur. Iya. Ya. Kalau kamu nggak bersyukur pasti kurang. Benar banget. Iya Kak. Jadi rasa syukur itu wajib kita tanamkan ya. Iya. Bukan hanya Renita, kita juga Kita sama. sama. Sudah pernah merasakan gajian kok kurang aja gitu. Tetap Jadi stres ke kita sendiri tetap gitu. dinikmati pekerjaannya, Betul. ditelateni. Jadi ya. create happiness with your own version. Nah, itu dia. Ciptakan kebahagiaan dengan versimu sendiri. Kalau kamu bahagia seperti ini ya udah kerjain, yang penting nggak negatif ya. Wi. Bener banget. Ini luar biasa ya bintang tamu kita, Renita, masih umur 18 tahun, sudah Mempunyai punya pekerjaan dan juga bisnis sendiri Betul, ya. sudah berani membuka peluang usaha bagi orang lain nantinya. Semoga usahanya tambah besar ya. Dan jangan lupa kalau kesini lagi dibawa bajunya gratis gitu ya. Baju cewek khusus aku dong. Oh ya, cewek semua. Enggak Kak. Oh, ada cowok cowoknya. juga? Iya dong. Ada, ada cowoknya juga. Oke, terima kasih Renita sekali lagi, dan buat pendengar Pratiwi, kita akhiri saja Wi ya perjumpaan Benar. kita di sore hari ini. Jangan lupa untuk podcast Pratiwi Radio ini selalu hadir setiap hari di jam 10 pagi dan jam 3 sore. Akhir kata saya Driawan pamit. Saya Dewi Yulia juga pamit. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.